untuk kehadirannya sore hari ini. Ini mungkin akan jadi topik materi yang terakhir ya. Nah, jadi 3 pertemuan itu di akhir sebenarnya pengerjaan project ya, pengerjaan project. Dan topik pembahasannya sebelumnya kita bahas tentang GUI, nah kita hari ini masuk ke pembahasan soal database. Nah, kenapa kita perlu database dalam beberapa kasus ketika kita membuat satu aplikasi, kita itu diharuskan untuk menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar. Dan kita tidak mungkin menyimpan data itu di dalam codingan kita. Satu-satunya jalan adalah menyimpan dia di storage yang berbeda. Jadi biar tidak membebani. Nah, untuk menyimpan tersebut, makanya kita butuh database ya. Mungkin di pemrograman yang lain atau di mata kuliah yang lain, kalian sudah sedikit bersinggungan soal database. Jadi kita tidak akan terlalu banyak ke database-nya, tapi lebih ke arah bagaimana mengkonfigurasikan atau bagaimana mengkonekkan atau menghubungkan dari IDE kita, yakni IntelliJ, itu ke dalam database yang kita sudah buat. Saya akan teruskan dulu untuk review slide-nya. Jadi sebelum kita supaya dapat gambaran begitu proses apa saja yang diperlukan untuk melakukan setup database di dalam IDE kita Java IntelliJ seperti itu. Nah, yang pertama kalau di IntelliJ, saya jujur saja, saya juga butuh waktu ya, sekitar 2 pekan, hampir 3 pekan untuk koneksi ini gitu, karena ternyata tidak mudah di IntelliJ itu dan beberapa versi IntelliJ itu ternyata berbeda mekanismenya atau ada beberapa menunya itu berbeda. Nah, yang pertama adalah ketika IntelliJ sudah dibuka, pastikan kalian silahkan cek pada pada ini view tool window atau database, apakah sudah muncul database di sana atau belum. Asumsi saya ya, kalau misalkan kalian menggunakan software yang sama dengan versi yang saya download juga, saya download pertama kali ketika mengajar PBO ini, itu harusnya tidak muncul. Jadi kalau misalkan saya buka di PBO saya, muncul ya, di sini misalkan saya klik view tools window, di sini tidak ada muncul database ya. Di browser itu tidak ada yang muncul. Kalau di saya kan muncul nih sekarang ya, DB browser muncul, DB execution console muncul, RESTL muncul. Nah, kalau by defaultnya IntelliJ itu harusnya kalian tidak punya. Artinya apa? Kalau misalkan ini tidak ada, kita tidak bisa melakukan testing apakah kita connect dengan database kita atau tidak. Apakah IntelliJ kita itu sudah bisa tersambung ke dalam database kita atau belum. Seperti itu. Itu yang jadi problemnya. Nah, makanya ini yang harus kita set pertama kali. Nanti saya akan ajarkan bagaimana mekanismenya, ini hanya review saja di awal. Oke. Nah, yang pertama adalah kita pastikan bahwa kita punya XAMPP. XAMPP itu semacam local server ya. XAMPP itu semacam local server. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang pengalaman bikin WordPress lokal, kemudian bikin website lokal, itu kan laptop kalian berarti kan harus jadi server terlebih dahulu. Ya, untuk syarat dia menjadi server, kita harus install aplikasi server. Nah, saya menggunakan XAMPP. Baru kita bisa akses ke kita punya PHP MyAdmin, baru kita ketika semua ini sudah setup, database kita kan nanti bisa kita akses melalui server XAMPP. Baru kita gunakan IntelliJ untuk terhubung ke dalam database yang ada di sana. Seperti itu. Nah, XAMPP itu modelnya seperti apa? Ya, ini ya. Ini contohnya. XAMPP control panel ya. Nah, ada service apa saja yang jalan di laptop saya. Ada Apache, ada MySQL. Nah, tipe database yang akan kita gunakan, kebetulan yang akan saya demokan itu tipe database MySQL. Sebenarnya di Java dia bisa support beberapa versi database ya. Kebetulan hanya yang saya demokannya adalah MySQL. Apakah nanti misalkan pengerjaan tugas besar saya dibolehkan untuk menggunakan versi database yang bukan MySQL? Jawabannya boleh, silahkan ya. Apakah saya bisa menggunakan selain IntelliJ, misalkan NetBeans, karena tutorial Java NetBeans itu banyak, silahkan, itu tidak ada masalah di saya. Ya, jadi ini ini adalah XAMPP-nya. Nah, tandanya kalau misalkan XAMPP-nya sudah terinstall, misalkan saya akses di sini ke local server saya, misalkan kalian akses sendiri nih ke dalam local server kalian pasti tidak akan bisa merunning ini 127.0.0.1. Ini kan local server ya. Nah, itu tandanya bahwa XAMPP server saya sudah aktif. Kalau misalkan XAMPP-nya saya matikan ya, dalam konteks ini misalkan ini saya stop, maka saya tidak akan bisa melakukan load ya terhadap konten yang ada di sini. Oke, seperti itu. Misalkan saya kebetulan lagi develop sesuatu nih di laptop saya. Nah, misalkan ini kan, saya bisa create website. Nah, karena di dalam laptop saya itu sudah ada servernya. Saya menaruh dokumen website ini di dalam laptop saya seperti itu. Jadi bisa diakses via localhost.
seperti itu. Itu fungsinya server. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kemudian yang kedua adalah php-myadmin. Ini alamatnya 127 php myadmin. Di dalam ini ada beberapa database yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, untuk karena kepentingan project dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Jadi ini php-myadmin, ini kita sedang mengakses MySQL kita nih. Nah, database-nya ada apa saja? Ada Bioconic, ini Information Scheme, MySQL, DBO, dan seterusnya. Jadi ini adalah database-nya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi setup SMTP dan data akses PHP MyAdmin-nya. Setelah itu baru kita akan eksplorasi di IntelliJ-nya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara memunculkan plugin? Ya, tadi kan tidak ada nih bagi rekan-rekan yang lain, mungkin tidak muncul nih seperti ini view, kemudian tools window, kemudian tidak ada nih muncul di browser atau di execution console. Kalau kalian mengecek tutorial versi-versi lama soal IntelliJ, di sini tuh bukan tertulis di browser, dia tertulisnya adalah database atau source dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena beda versi IntelliJ begitu. Nah, yang akan kita download ini, kalian klik Ctrl Alternatif S, akan muncul satu window. Window-nya nanti seperti ini nih, window setting. Window setting, oke. Setelah window settingnya muncul, kalian klik pada bagian plugins. Oke, setelah klik pada bagian plugin, search di sini, itu cari database. Nanti akan muncul database navigator. Nah, setelah muncul database navigator, baru kalian klik install. Ya, setelah kalian klik install, nanti tinggal di-accept saja nih third party plugins policy-nya. Di-accept, terus nanti dia akan minta restart. Nah, tandanya apa? Kalau misalkan dia sudah muncul, jadi ketika misalkan ini saya close ya. Ini misalkan saya misalnya ini view mana? Tools window DB browser. Nah, muncul nih tab DB browser nih. Ini bisa saya close. Nah, oops. Nah, misalkan saya remove nih. Ini kan munculnya hanya seperti ini saja. Project tidak ada database-nya. Tapi kalau misalkan dia sudah muncul, maka akan muncul seperti ini nih. Tool Appearance, jadi browser. Nah, saya sudah bisa mengakses DB saya. Nah, harusnya kalian tidak akan muncul seperti ini. Ya, harusnya di awal tidak muncul seperti ini. Nanti kita akan tunjukkan satu persatu. Oke, jadi ini fungsinya. Jadi untuk melakukan browsing ke dalam database yang muncul di dalam yang ada di dalam laptop kita. Nah, terus yang kedua, kita akan diminta untuk menghubungkan. Oke, kita akan diminta untuk menghubungkan atau mengkoneksikan database yang ada di dalam server kita. Mekanismenya adalah ya seperti ini. Kita harus tambahkan add. Oke, kita harus tambahkan add. Kemudian nanti kita masukkan database-nya. Apakah butuh autentikasi atau tidak? Nah, by default harusnya kalau pakai PHP admin ini cukup user saja tanpa perlu menggunakan password. Oke. Ini adalah database-nya, ini adalah SMTP-nya. Tadi sudah saya tunjukkan, ada beberapa server yang aktif, dan ini adalah PHP MyAdmin-nya. Kita akan create database itu via PHP MyAdmin. Setelah itu, ya database yang akan kita create, kita akses via, setelah itu database yang kita create, kita akses via IntelliJ. Seperti itu. Oke, nah ini untuk create connection. Apa fungsinya create connection? Jadi, Anda bayangkan, server. Di dalam server kita punya database. Kemudian IntelliJ ada dalam aplikasi yang berbeda. Nah, aplikasi kita di IntelliJ itu harus punya koneksi nih ke dalam server kita, ke dalam database kita yang ada di dalam server, yakni MySQL, misalkan seperti itu. Nah, inilah fungsinya kita melakukan create connection. Oke, inilah fungsinya kita melakukan create connection. Nanti kita akan tunjukkan lebih detailnya apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan create connection dan seterusnya. Oke, nah terus apa tandanya nih kalau misalkan IntelliJ kita itu sudah terhubung atau bisa connect ke dalam server database kita. Nanti akan muncul ketika kita klik test connection, maka dia akan muncul connection to PBO was successful. Oke, ini tandanya hijau nih. Kalau misalkan dia tidak connect, nanti di sini akan warna merah. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia sudah connect, nanti kita bisa melakukan query. Query itu semacam mengambil informasi yang ada di dalam database yang kita sudah buat. Dari mana kita melakukan query nanti? Kita bisa melakukan query-nya langsung dari IntelliJ, ya seperti itu. Nah, mari kita coba ya. Kita akan mulai dari yang pertama, ya.
kita akan mulai dari yang pertama. Misalkan ya, bagi rekan-rekan yang belum muncul di browser, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama view, kemudian view, kemudian tool Windows, apakah muncul di browser atau tidak. Kalau tidak muncul, yang harus kalian lakukan, Ctrl Alternatif S. Itu untuk memunculkan Windows setting. Oke. Setelah itu, kalian klik pada bagian plugin. Oke, klik pada bagian plugin. Setelah klik pada bagian plugin, langkah selanjutnya adalah cari di sini database. Nah, ya. Nah, pada bagian database, kalian perhatikan di saya itu sudah terinstall ini database navigator. Ya, sudah terinstall ya database navigator. Bagi kalian yang belum terinstall, silahkan diinstal terlebih dahulu database navigatornya. Oke, kemudian kalian klik apply, kemudian klik OK. Kalau ada isu, silahkan sampaikan. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu muncul, nanti di saya ini kan ada kebetulan tulisannya PBO, ya. Ini Ini ada tulisannya PBO, ini connection info-nya. Misalkan saya coba terlebih dahulu. Oke, ini saya copy dulu biar bisa saya masukkan ke dalam slide. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk mendapatkan yang seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah melakukan add di sini, new connection. Oke, jadi di browser di sini tuh kosong, kita tidak punya koneksi sama sekali. Berarti yang harus kalian lakukan adalah melakukan create connection. Cara melakukan create connection supaya bisa terhubung ke dalam database via IntelliJ, ini di sini plus, kemudian kalian pilih MySQL. Jadi di sini kalian perhatikan ya, ada beberapa opsi database sebenarnya kita bisa gunakan, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite, bahkan kalau misalkan mau customize juga boleh. Tapi kita sedang tidak menggunakan itu ya. Saya akan demokan soal MySQL. Saya klik MySQL, oke, saya klik MySQL, kemudian kalian tinggal masukkan di sini database-nya apa, nama database-nya apa, ya, nama koneksinya apa. Misalkan di sini tuh nama koneksinya PBO, misalkan saya buat PBO2, misalkan ya. Kemudian deskripsinya latihan koneksi. Nah, seperti itu localhost, ya selalu localhost, kecuali misalkan servernya ditaruh di tempat yang lain, berarti mungkin ada IP address-nya, tapi karena servernya ada di dalam lokal laptop saya dengan SMPP yang hidup, maka saya tulis localhost, kemudian isi dia punya port. Portnya adalah defaultnya MySQL 3306, ya, defaultnya adalah 3306, seperti itu. Kemudian di sini hanya perlu user, masukkan root. Oke, nama database-nya apa? Misalkan MySQL atau apa. Kemudian di sini kalian pilih external library. Nah, apakah boleh built-in library? Boleh, boleh. Hanya untuk sekedar testing connection. Boleh built-in library. Oke, coba apakah ada masalah. Lihat, ya, connection to PBE2 was successful. Kenapa? Karena server saya aktif. Misalkan, ya, server MySQL saya matikan. Apakah bisa connect? Harusnya sih tidak bisa, ya. Ya, kenapa tidak ada begitu ya? The last packet sent successfully to the server was 0 millisecond ago. Jadi kenapa ya? Jadi dia mencoba melakukan koneksi ke server, taruhlah itu sebuah website, tapi dia tidak aktif servernya. Makanya kita perlu exam PP di sini untuk memudahkan kita mengontrol kita punya MySQL. Oke, SQL saya nyala, kemudian saya tes connection. Nah, apa yang harus kalian perhatikan di sini? Pertama, autentikasi. Pertama adalah ini, host, pastikan dia local host. Kemudian yang kedua adalah port. Salah port, maka dia akan salah route. Jadi dia tidak bisa mengakses database yang kita punya. Oke, kemudian pilih database-nya apa, MySQL, usernya by default itu root. Oke, kemudian kalian tes koneksi. Tes koneksi, kalau misalkan tes koneksinya sudah hijau, oke, berarti kalian sudah connect dengan baik, begitu ya. Nah, karena saya sudah bikin koneksi sebelumnya, yakni PBO, kalian perhatikan di sini, PBO, maka ini sebenarnya saya tidak perlukan lagi, gitu ya. Nah, tapi kalian karena belum ada, boleh kalian langsung klik apply, kemudian oke, ya, seperti itu. Nanti akan muncul koneksi yang seperti ini di dalam tab yang kalian punya di DB browser.
Oke, nah ini baru satu nih, baru kita bicara plugin, bagaimana plugin itu bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan koneksi, melakukan testing, apakah IntelliJ kita sudah terhubung ke database. Oke, nah kalau misalkan kita browse ya, browse di sini ada beberapa opsi, ada console, ada employee, ya, ada employee, ada PBO. Nah, ini apa? Konsol itu semacam terminal, terminal untuk berkomunikasi dengan database, berkomunikasi dengan database yang kita punya. Kemudian ada schemes, scheme ini dia akan membrowse kira-kira di dalam database itu, di dalam database MySQL kita ada database apa saja sih begitu. Nah, kebetulan ini adalah daftar database yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, database ini dapat dari mana? Didapatnya dari PHP-MyAdmin yang ada di sini. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita coba bikin database yang baru. Oke, misalkan saya akan bikin database yang baru. Misalkan saya klik new di sini. Oke, saya kasih nama database saya, misalkan pegawai, misalkan ya. Pegawai. Kemudian saya create. Oke, nah sekarang saya sudah punya database pegawai. Oke, kemudian saya akan coba. Nah, di dalam database itu kan pasti ada tabel-tabel ya. Nah, kalau kalian yang mungkin pernah belajar soal database, di dalam database itu biasanya ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu yang telah menyimpan tempat kita menyimpan informasi. Misalkan ya, saya bikinlah namanya adalah apa namanya data karyawan misalkan. Kemudian saya bikin kolomnya apa namanya? Saya bikin kolomnya 4 enggak apa-apa. 4 misalkan. Oke. Saya akan bikin tabel nih ceritanya ya. Saya akan bikin tabel kolomnya ada 4. Kemudian namanya apa? Misalkan kolom pertama saya taruh adalah nomor ya, berarti integer. Kemudian saya kasih misalkan nih nomor induk pegawai. Oh, integer oke lah. Kemudian saya kasih dia nama, misalkan nama ini jabatan. Jabatan. Oke, misalkan seperti itu nih. Jadi saya akan punya tabel, isinya itu nomor NIP, nama sama jabatan. Nama ini berarti harus diganti dengan char, kemudian char. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan klik save. Oh, sorry, linknya belum ya. Linknya misalkan 3. Kemudian kalau NIP itu taruhlah 10 digit, misalkan nama, misalkan 40. Ada nggak namanya Bu? Ya anggap aja lah ada ya, 30. Nah. Oke, sekarang saya sudah memiliki tabel namanya, ada apa nih? Illegal string table of table comment. Oke. Ignore all. Oke, ya. Jadi misalkan ya, saya sekarang sudah punya tabel. Bisa tidak diakses. Oke. Tabelnya adalah data karyawan, tapi data karyawannya masih kosong. Ya, data karyawannya masih kosong. Jadi saya sudah punya database, database-nya namanya pegawai. Kemudian di dalam database itu saya punya tabel namanya data karyawan. Nah, kita coba cek apakah muncul dia di mana namanya ini di dalam connection kita. Ya, muncul ya. Jadi sekarang muncul database baru namanya pegawai. Dan kebetulan di dalam pegawai ini sudah ada tabel. Tabelnya itu adalah data karyawan. Nah, tapi ini masih kosong. Ya, nah, data karyawan kita masih kosong. Jadi kita belum ada informasi apa-apa. Apa namanya? Belum kita apa namanya? Kita belum ada informasi apa-apa soal data karyawan yang kita punya di dalam database kita. Seperti itu. Oke, itu tahapan berikutnya. Nah, setelah kita membuat database, berarti kan kita butuh ya,
apakah pertama tadi kita sudah cek ya, apakah kita sudah connect apakah kita sudah connect atau belum misalkan. Misalkan saya tambahkan dia secara manual terlebih dahulu. Oke. Nah, ini data karyawan. Kemudian insert, saya pilih insert. Saya akan masukkan data nih ceritanya ya. Nomor value-nya misalkan 1, NIP-nya misalkan 23 misalkan ya. Namanya John, kemudian posisi adalah CEO. Name saya John. Ya. Jadi ada data yang masuk ya. Sudah ada data yang masuk. Jadi dalam tabel saya sudah ada nomor, sudah ada NIP, nama sama CEO. Ini contoh sederhana saja ya, contoh database yang kita buat begitu. Nah, desain database-nya itu nanti tergantung kita mendesain aplikasinya seperti apa. Oke, saya coba testing di sini. Saya mau coba bikin konsol ya. Coba saya reload. Sorry. Ini PBO pegawai. Oke. Nah, saya sedang masuk ke dalam apa namanya ke dalam database pegawai ya. Saya misalkan masuk ke dalam atau ini saya delete aja kali ya. Delete console. Yes. Delete console. Jangan ada masalah. Saya bikin konsol baru misalkan. New SQL console. Saya bikin misalkan pegawai. Jadi saya mau bikin terminal supaya bisa saya akses nih ceritanya saya punya database ya. Ini saya klik. Saya close pegawai. Nah, untuk apa namanya ya? Untuk melakukan apa namanya? Untuk melakukan query ke dalam database saya. Nah, skill yang kita butuhkan itu adalah query-query yang berhubungan dengan apa bahasa pemrograman atau bahasa query-nya MySQL. Ya, jadi kan MySQL itu kan database sendiri. Dia juga punya mekanisme bagaimana kita memberikan komen atau mengeksekusi komen tertentu untuk melakukan action di dalam MySQL. Contohnya apa? Misalkan di sini nih, kalau kalian perhatikan, ya select from misalkan ya select from data karyawan ini tuh komen ya ini tuh komen. Jadi eh, komunikasi kita atau interaksi kita nanti dengan database itu harus menggunakan komen-komen MySQL. Jadi MySQL cuman kita nggak akan belajar itu sebenarnya, ini saya kasih pengantar saja. Nah, ini beberapa contohnya nih. Atau kita begini aja deh, MySQL cheat sheet. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Eh, oke. Nah, misalkan ini nih. Kelihatan ya. Admit. Misalkan ini nih, select from table name. Artinya apa? Kalau kita memasukkan komen select from table name itu artinya keluarkan dong semua isi kolom, misalkan seperti itu. Atau select count, misalkan berarti berapa number row-nya, begitu seterusnya. Nah, komen-komen ini tidak ada hubungannya dengan Java. Ya, ini hubungannya dengan MySQL. Ya, jadi ini topik yang berbeda. Ini yang hubungannya dengan MySQL. Nah, kita coba nih misalkan, mudah-mudahan nggak ada masalah. Misalkan ya, kita coba dengan kita coba dengan konsol. Tadi di sini saya ada catatan mana ya? Misalkan ya komennya kan ini tadi select, misalkan ya, atau ini kita ini nih
select from, ya, select, kemudian apakah berlaku juga di sini sama, select from nama tabel ya, kalau kita lihat perhatikan di sini nama tabelnya data karyawan ya. Nah, apakah ini enaknya nih kalau IntelliJ sama dengan waktu kita ngoding Java itu. Nah, ketika from apa yang available? Nah, data karyawan available. Nah, coba kita running ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita running komen ini maksudnya gitu. Nah, lihat ketika ini kita running ya, ketika melalui konsol ini kita running, maka jadi nah ini perhatikan tulisannya adalah execute SQL script. Jadi ini belum Java ya, ini bukan pemrograman Java. Ya, ini pure komen-komen untuk mengeksekusi SQL. Nah, kalian perhatikan ketika kita select from data karyawan, maka isi database kita muncul di sini. Ya. Nah, jadi ini tahapan pertama, memastikan bahwa kita bisa connect dan terhubung ke dalam ke dalam database kita. Ya. Nah, kita mau menggunakan komen-komen yang lain silahkan. Ya, ini untuk testing saja di konsol. Jadi belum ada hubungannya dengan project kita, belum ada hubungannya dengan pemrograman kita. Nah, berarti kan PR selanjutnya adalah ya PR selanjutnya adalah bagaimana saya menghubungkan antara project saya ya ke dalam dengan database tersebut. Itu kan PR-nya ya. Nah, contohnya ini ada saya akan copy, saya akan masukkan ke mana namanya ke grup. Ini script yang sudah saya buat, tapi dengan untuk yang lain ya. Nah, nanti kita akan coba bikin script yang baru. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kita Maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak.
Halo, halo, apa sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kayaknya lelah nih. Maaf ya. Oke. Terus ini saya. Tadi sampai di sini sepertinya ya. Nah, sudah terdengar ya. Nah, apa yang menjadi penting nih rekan-rekan sekalian ketika kalian bikin pemrogram Java supaya bisa connect ke database ini, dua hal ini nih. Ya, pastikan diregister ya. Nah, ini tuh dapat dari mana sebenarnya? Ya, ini tuh dapat dari mana? Nanti saya tunjukkan ini dapatnya dari mana. Termasuk yang ini nih. By default ya, format untuk koneksi ke dalam database MySQL kita ini adalah URL-nya. MySQL localhost 3306 PBO. PBO ini apa? PBO ini adalah nama database. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks codingan yang kita kerjakan, apa nama database kita? Pegawai ya. Nama database kita adalah pegawai. Ya, nama database kita adalah pegawai. Maka ini harus diganti pegawai. Oke. Nah, kemudian save. Oke, kemudian ya passwordnya kita kosongkan. Defaultnya kalau di PHP Management passwordnya itu kosong, username adalah root. Oke. Nah, ini syarat yang pertama bahwa kita harus menuliskan ini. Nah, misalkan kita mau cek apakah connection kita sukses atau tidak, ini misalkan saya matikan dulu sampai maybe here. Oke. Kita testing dulu koneksinya ya. Kita testing dulu koneksinya. Kita coba running. Oh, sorry. Bukan ini yang harusnya saya edit ya. Maaf. Ya, ini tadi yang saya lakukan ya. Ini saya kembalikan dulu. Ini saya kembalikan dulu. Nah, ini saya edit nih ya. Jadi saya harus menggunakan connectdb.java. Ini kan yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian ini dua hal yang sangat penting yang saya bilang. Ini kita ganti jadi pegawai. Karena ini adalah alamat database kita. Kemudian print successfully. Oke, ini akan saya komen. Tadi sudah running tuh. Ya. Ini saya komen dulu sampai di sini. Oke. Jadi dia hanya akan tes nih codingannya, apakah dia bisa connect ke database atau tidak. Kalau dia berhasil membangun koneksi ke database, maka kita akan mendapatkan pesan ini, connection is successful. Maka saya akan coba running connectdb.java. Ya, kita tunggu. Mudah-mudahan nggak ada yang error. Ya, connection is successful. Nah, mungkin ya kalian ketika pertama kali melakukan ini pasti akan error. Kenapa? Karena di dalam project kita itu kita belum memasukkan library. Ya, jadi kan ketika kita melakukan codingan ini, membuat teks ini kan harus dimengerti. Nah, dia hanya dimengerti oleh library-nya dia. Oke, dia hanya dimengerti oleh library-nya dia. Berarti tugas selanjutnya adalah supaya ini dimengerti, kita harus memasukkan library. Library apa yang kita butuhkan? Library koneksi Java ke MySQL. Ya, library yang dibutuhkan adalah library koneksi Java ke MySQL. Nah, bagaimana cara menambahkan library itu? Itu kita ceknya di sini nih. Kalau kalian perhatikan, ini adalah project saya. Ini ada project ya, Java PBO, project kita, ya. Kemudian ini adalah source-nya, di mana codingan-codingan kita letakkan, ini kelas kita. Nah, library apa saja sih yang ada di dalam project kita? Nah, ini library-nya, external library. Oke, nah ketika misalkan library-nya itu yang SQL connection-nya tidak ada, maka kita tidak akan bisa connect. Nah, di sini di mana library untuk koneksi tersebut? Ini jawabannya. MySQL connector Java. Jadi ini yang harus kalian download terlebih dahulu. Ya, jadi library ini yang dibutuhkan oleh project kita supaya dia bisa terhubung ke MySQL. Jadi kalau misalkan ini saya delete misalkan ya. Ini saya delete. Oke. Udah nggak bisa delete ya. Coba kita running sekali lagi ya.
Ngefake nggak tadi barusan delete-nya? Nah, by default kalian tidak akan masih bisa ya. Kalian tidak akan bisa menjalankan komen ini kalau misalkan ini tidak ada. Nah, mungkin jadi pertanyaan begini, terus dari mana kita bisa dapat ini? Nah, itu jadi gini nih caranya. MySQL connector JDBC driver download. Nah, ini keywordnya ya, ini keywordnya. Nah, nanti kalian download di sini atau di sini juga bisa nih. Banyaklah tempat downloadnya ya. Nah, kebetulan saya sudah download ya, kebetulan saya sudah download. Ini sambil kita nunggu, kebetulan saya sudah download. Nah, cara untuk menambahkannya ketika kalian sudah download, itu kalian tinggal klik kanan di sini nih. Ya, klik kanan, kemudian new ya. Oh, sorry. Nah, klik kanannya di sini nih, yang 14. Kemudian kalian pilih open library setting. Oke, setelah klik Open Library Setting, oke, saya atau kita harus menambahkan library yang baru. Menambahkan library yang baru dari mana? Tinggal klik ini nih, Add. Oke, Add. Kalian add. Kemudian cari file hasil download itu berada. Nah, kalau di saya, aduh, kalian jadi lihat nih, mana ya? Tipe. Mana? Nah, ini ya, saya download beberapa file waktu itu. Ada ini, sama ini. Nah, yang kalian pakai cuma salah satu saja ya. Misalkan yang saya pakai di sini yang terbaru 8.0.21 gitu. Ini daripada kalian download. Oke, nah itu library yang kalian butuhkan untuk bisa terhubung ke mana namanya, untuk bisa terhubung nanti ke MySQL. Nah itu kalian add, jadi arahkan ya, di mana file itu berada, kemudian kalian klik OK. Nanti file tersebut akan muncul di bagian bawah, user varian download MySQL Java dan seterusnya. Nah kalau sudah muncul seperti ini, kemudian kalian klik OK, ya nanti kalian akan bisa running. Nah ya. Untuk melakukan testing, apakah kita sudah running ya? Kalian cuma butuh 3 baris codingan ini saja, ya. Kalau ini sudah jalan, ya, nanti akan tulis connection successful, berarti kalian sudah berhasil connect ke dalam database kalian. Nah, itu yang pertama. Nah, kita kembali nih, loh, ini dapat dari mana? Nah, ini kita dapat dari mana? Kalau kalian kembali ke bagian DB browser, kembali ke bagian 3D browser, ya. Ketika misalkan saya klik kanan ini dia punya PBO, kemudian saya pilih connection info. Nah, di sini ada URL-nya nih, driver, ya. Jadi kita butuh 2 sebenarnya. Atau inilah parameter yang kita butuhkan untuk connect ke dalam database kita. Apa saja? Driver. Ya, drivernya ini kemana dia? Oke, nah jadi di beberapa tempat kadang-kadang ya, alamatnya ini berbeda. Ya, ini berbeda. Jadi pastikan ini sesuai dengan yang kalian punya. .mysql.cg.gdbc.driver. Ini kita copy kemana? Ke sini. Sorry, ke sini nih. Class for name .mysql.cg gdbc.driver. Itu yang pertama. Terus yang kedua, URL. Nah, ini dia URL-nya. Ya, terus Pak ini kan tadi, sorry. Saya pause dulu deh. Oke, ini GDBC MySQL localhost 3306 PBO. Ini alamat database yang tadi. Nah, kebetulan database yang saya punya, itu kan kita tidak mau connect ke PBO, kita connect ke pegawai. Nah, ini berarti kita yang custom. Nah, customnya di mana? Ini PB, pegawai nih, di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini misalkan saya setting. Nah, kapan dia muncul si driver ini? Tadi kan tidak muncul ya. Itu kalau misalkan, nah, tadi kan di awalnya built-in library. Nah, ini harus kalian ganti ke external library. Nah, ketika kalian pilih external library, pasti dia akan minta drivernya ini ada di mana. Nah, driver library-nya itu kita arahkan ke file yang kita sudah download tadi, yakni apa? Ya, MySQL connector Java. Ya, seperti itu. Nanti ini akan load sendiri dia. Ini akan load sendiri. Ya, ini akan load sendiri. Jadi mudah lah gitu. Kalau yang penting ini sudah masuk, nanti tinggal drivernya akan muncul. Nah, itu tinggal kita copy apply. Ya, seperti itu. Oke, itu. Nah, berarti sekarang
Bagi yang mau sholat, enggak masalah ya, silakan sholat dulu, terutama di Indonesia Timur, silahkan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita sudah bisa testing, kita punya koneksi. Nah, yang kedua adalah, oke Pak, saya anggaplah saya udah bisa koneksi. Saya mau coba dong Pak, manipulasi saya punya database. Oke, manipulasi kita punya database. Kalau tadi yang kita lakukan kan via konsol. Konsol berarti bukan via database dong, tapi kita langsung ke dalam, bukan via Java dong, tapi via database langsung. Nah, misalkan, ya, saya bikin statement, ya, ini contohnya, apa namanya, statement kita ketika kita mau create statement terhadap koneksi kita. Jadi koneksinya adalah ini, kemudian kita mau bikin statement ke dalam koneksi tersebut. Makanya con.create statement. String koneksi, string apa namanya, string SQL-nya apa, ya, atau comment SQL-nya apa, ya, comment SQL-nya apa. Misalkan saya mau delete, ya, misalkan saya mau delete from employee. Ini database-nya nih. Misalkan saya mau delete dari mana namanya? Saya mau delete dari apa tadi nama itu ini database-nya? Oh, data karyawan. Database kita nih, tabelnya ya. Tabelnya data karyawan, Ya, di mana kolomnya apa? Misalkan tadi kolomnya adalah apa sih tadi? Kolom itu mana ya? Oh ya, misalkan yang di mana kolom yang berisi nomor itu sama dengan 1, ya. Nah, kemudian eksekusi dong komen tersebut. Nah, ini saya komen dulu nih. Ini saya komen dulu, sorry. Ini saya komen dulu. Kemudian, oke, nih. Jadi kita mau delete nih, ceritanya mau delete ya. Saya mau delete dong, delete-nya via komen Java, begitu, dieksekusinya via kelas ini. Saya running. Oke. Nah, connection successful, kita tidak ada notifikasi ya, karena tidak ada kita pasang di sini apakah delete berhasil atau tidak. Tapi mudahnya adalah kita coba melakukan query. Oke, melakukan query untuk melihat nih apakah betul ke delete tidak ya gitu. Nah, kita masukkan komen yang baru. Nah, saya masukkan komen yang baru. String SQL select ya. Select ID ini kita ganti kolomnya jadi nomor, terus apa? Ini kemudian ini terus nama terus apa ini jabatan dari tabel mana? Tabelnya adalah data karyawan. Oke, ini adalah komen kita. Nah, kemudian hasilnya itu nanti masuk ke dalam RS, RS-nya akan supaya muncul nih ceritanya. Ya, jadi kan setelah diambil, berarti kan harus dimunculkan. Nah, untuk memunculkannya inilah komennya. Integer ID ini harus kita ganti berarti ya. Ini ya nggak apa-apa, ini aja diganti. Nomor, kemudian integer NIP misalkan, kemudian rs get integer, oke. Kolom labelnya namanya NIP di dalam database, kemudian nama sama, kemudian ini kita ganti dengan posisi misalkan ya, posisi get string, oke, karena tipenya tadi string ya, kemudian ini posisi ya, betul ya, sorry, jabatan, kolomnya adalah jabatan ya, ini jabatan NIP nama nomor, oke. Tampilkan nilainya, oke. Setelah dia mengquery, dia kan harus ditaruh nih
ya dia kan harus dimasukkan ke dalam sistem auto print. Tujuannya apa? Supaya tampil nilainya, kan begitu. Nah, sistem out ID ini kita ganti nomornya 1, kemudian namanya nama, gini dulu deh, sistem out print, nomor, kemudian spasi nip, kemudian plus, sorry, print nip-nya nip, nama sudah kepake. Ini kita ganti dengan apa ya? Posisi ya. Sorry, jabatan aja. Jabatannya ini kita ganti dengan posisi. Posisi. Oke. Nah, ini kita komen dulu nih. RS close. Nah, jadi ini satu kesatuan nih ya untuk menampilkan untuk melakukan query sama untuk menampilkan. Oke, kita coba. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya, kosong semua ya. Nip kosong, nama kosong, jabatan juga kosong. Karena kita sudah delete tadi. Nah, saya butuh validasi dong. Kalau misalkan kita memasukkan lagi. Nah, komen untuk memasukkan ini, insert into. Kemudian kita masukkan nama tabelnya. Misalkan nama tabelnya apa tadi ya? Data karyawan. Karyawan, bukan ID ya. Butuhnya itu nomor, nama, nomor, nomor NIP ya. Kok tidak? Takut salah. Nomor NIP, kemudian nama, kemudian jabatan. Ini harus sesuai dengan nama kolom ya, jabatan. Lagi-lagi ini adalah komen SQL ya, bukan komen Java. Komen Java-nya itu sisanya. Ya, misalkan kita kasih nomor dia nomor 3. Nah, taruhlah 3, kemudian Sandi. Oke. V. NIP-nya berarti integer, misalkan ini. Kemudian namanya ya nggak apa-apa lah, Sandi. Jabatannya adalah CEO, ya nggak apa-apa lah. Ya, kemudian kita execute. Execute-nya via apa komen ini? Nah, kita execute SQL ini. Oke. Atau biar rame kali ya. Misalkan SQL 3. Misalkan nama ini 2. Kemudian Sandi XCOM CEO of misalkan execute. Oke. Ini kita taruh di atas saja. Oke, kita taruh di atas. Misalnya kita taruhnya di sini. Jadi kita masukkan data dulu ke dalam database. Ya, setelah kita masukkan dalam database, ya baru di query apa isinya gitu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita coba testing. Ya, sekalian kalian perhatikan di dalam database itu sudah muncul nama ya, jabatan, NIP, Sandi, CEO, nomor 2 dan sebagainya. Nah, kenapa formatnya seperti ini? Itu nanti kalian bisa sesuaikan. Tapi prinsipnya adalah
pembahasan kita adalah pertama bagaimana membangun koneksi dari aplikasi Java, proyek Java kita ke dalam database MySQL yang kita buat. Terus yang kedua adalah bagaimana mengeksekusi perintah-perintah yang ada di SQL itu bisa dieksekusi via Java kita. Nanti kalau misalkan nih kalian sudah bikin GUI, ini kan nanti tinggal disesuaikan. Mungkin ini diisi variabel. Isinya variabel apa? Ketika orang memasukkan form di dalam GUI kita, nanti dialihkan ke dalam komen ini dan seterusnya. Ya. Coba, saya penasaran. Ya, kalian perhatikan, datanya masuk ya. Ini saya refresh tadi halamannya, datanya masuk nih. Sandi XCOM. Masuknya data ini apakah dimasukkan secara manual? Tidak. Ya, yang membantu kita memasukkan adalah komen yang ada di sini. Ini saya copy aja kali ya. Nanti saya copy, saya akan kirim ke WhatsApp. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kurang lebih mekanisme bagaimana kita menghubungkan antara pemrograman Java kita ke dalam database, termasuk bagaimana meng-create database. Tentu ketika kita bikin aplikasi kan harus didesain dulu ya, database yang kira-kira butuh berapa dan semacamnya. Ya, yang paling penting ini penting sekali nih. Nah, ini komen lain yang di sini, dan yang kedua adalah SQL. Dan yang ketiga adalah jangan lupa tambahkan di library kalian, pastikan di library kalian sudah ada java.jar ini. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu mungkin. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini terkait dengan materi Java. Semoga bisa berguna. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan pengumuman terkait dengan tugas besarnya. Tugas VBO. Tugas VBO-nya ini ya, membuat aplikasi Java. Kemudian tidak ada batasan ya, kalau dari saya tidak ada batasan. Saya memilih IntelliJ ya karena dari awal saya dimintanya untuk IntelliJ. Jadi saya selesaikan sampai database juga IntelliJ. Karena referensi itu banyaknya NetBeans sebenarnya ya, NetBeans sebenarnya. Dan sekarang pun kebanyakan orang membuat aplikasi itu sudah web based semua, kebanyakannya web based gitu. Jarang kita membuat natif. Jadi Java ya tetap Java ya, tapi lebih banyak ke web development-nya. Nah, tapi untuk tugas VBO ini kita bikin aplikasi biasa ya, model desktop seperti itu. Silahkan cari referensi dari manapun, mau pakai IntelliJ boleh, mau pakai NetBeans boleh, tidak ada batasan. Idenya mau pakai apa. Paling penting ini nih, ada oriented programming di dalamnya ya. Jadi bukan hanya sekedar procedural programming ya. Bagaimana create objek gitu sehingga codingan kita akan lebih efektif. Nah, ini akan bisa kita lihat setelah kalian nanti mengcoding. Ada menggunakan database, apakah database-nya harus MySQL? Kayak tadi tidak harus ya. Saya hanya menunjukkan bahwa dengan Java pun kita bisa connect ke database kok. Database-nya kan tadi banyak macamnya, Oracle, kemudian ada SQLite dan seterusnya. Saya akan cari referensi yang menurut kalian nyaman untuk bisa menjalankan proyek ini, silahkan. GUI-nya juga harus ada ya. Kemudian UML diagramnya untuk dokumentasi. Jadi selain membuat aplikasi, kalian harus bikin dokumentasi codingannya. Dokumentasi codingannya ya bukan hanya sekedar source code-nya, tapi UML diagramnya. Sehingga kita bisa membaca codingannya itu melalui UML diagramnya. Kapan pengumpulannya? 13 Januari. Jadi kalian punya waktu sekitar 1 bulan kayaknya ya. 1 bulan. Tahun depan, 1 tahun ya. Durasinya 1 tahun. 13 di sini, lumayan ya, seperti itu. Untuk teknis ini nanti mungkin saya akan pengen menyusul lah. Yang penting sudah mulai siap-siap. Terus ini ya, ini grup kita kan, kelas kita kan ya, 4007, benar ya? Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompoknya ada 5. Nanti mungkin bisa bagi-bagi lah penugasannya ya, seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Belum ada ya? Pak. Oke, terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pengerjaan tugas besarnya. Mau pakai referensi yang lain juga boleh. Pak, saya sama sekali nggak pakai nih mekanisme yang Bapak ajarkan selama 1 semester ini ya, monggo ya, tidak masalah gitu. Yang penting tadi esensinya adalah menggunakan Java
oriented programming, ya, oriented object programming, kemudian ada GUI-nya, ada database-nya, ya, dan ya dia berupa aplikasi. Dan jangan lupa UML-nya untuk dokumentasi. Ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Makasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Stop.